Kita akan lanjutkan pembahasan dari flow control untuk for. Jadi apa itu for? For itu merupakan looping. Jadi di programming, looping adalah suatu cara untuk mengulang-ulang bagian kode. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Ini merupakan for loop sederhana yang nantinya bagian format print line ini akan dijalankan sebanyak 5 kali tanpa kita perlu menuliskan kode println ini sebanyak 5 kali. Jadi for loop itu bermanfaat untuk melakukan hal-hal kayak gitu, dan kita akan bahas dari sisi strukturnya terlebih dahulu. Jadi untuk for loop yang ini, for loop itu ada beberapa jenis. Dia terdiri dari 3 komponen. Yang merah nih, ini tuh namanya deklarasi variabelnya. Terus yang kedua ada pengecekannya, dan yang ketiga ada bagian incrementnya. Nah ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah saat pertama kali for loop ini dijalankan, dia akan membuat suatu variabel untuk menampung bagian kontrolnya. Jadi for loop itu mesti dikontrol. Kontrolnya via variabel gini. Nah ini kan deklarasi variabel biasa ya, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Terus next, dia diikuti dengan titik koma terlebih dahulu, ini. Dan next, dia ada kondisinya. Kondisinya ini umumnya adalah i itu lebih kecil daripada suatu bilangan. Suatu bilangannya ini adalah jumlah di mana for loop-nya itu pengen kita jalankan. Misalkan kita pengen jalankan for loop-nya sebanyak 10 kali, ya kita tulis 10 di sini. Atau mungkin 100 kali, ya kita taruh 100 di sini. Atau mungkin 1.000.000, ya kita taruh 1.000.000 di sini. Umumnya strukturnya kayak gini ya. Jadi i lebih kecil daripada suatu bilangan. Terus titik koma lagi diikuti dengan yang namanya increment. Increment ini merupakan suatu operator gabungan gitu, tapi bisa kita jadikan satu. Pada intinya adalah i plus plus itu i plus 1 gitu aja. Jadi kalau dia i 0 gini, terus aku i plus plus, ya dia jadi i 1. Terus i 1 aku i plus plus lagi, ya dia jadinya 2. Terus 2 aku plus plus lagi, dia jadinya 3 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu setelah melewati ini semua, dia akan di print nih. Setelah selesai di print atau setelah bagian kode di sini selesai, dia akan dicek di tengah ini. Apakah i-nya itu sudah lebih kecil daripada 5? Apabila nilainya masih false atau masih kurang daripada 5, dia akan diteruskan untuk di plus plus. Setelah itu dia akan menjalankan ini lagi. Ini akan dijalankan terus-menerus sampai nilai pengecekannya yang ada di tengah ini, dia menjadi false. Baru setelah false, dia bisa keluar dari looping ini. Ntar kita akan demonstrasikan. Terus ada lagi for loop yang kedua. Nah, for loop kedua ini strukturnya agak berbeda, karena dia cuma punya pengecekannya doang. Nah, bedanya sama sebelumnya, yang sebelumnya kita tahu bahwa for loop-nya akan diulang selama beberapa kali. Jadi ada nilai n-nya yang kita ketahui. Contohnya kita tahu bahwa loop-nya akan dijalankan sebanyak 5 kali, 10 kali, 20 kali, dan lain sebagainya. Tapi kalau for loop yang ini, konteksnya adalah kita nggak tahu bahwa loop-nya ini akan dijalankan berapa kali. Umumnya itu ntar kalau kita pengen nge-false-in si pengecekannya ini, dia bakal berada di dalam for loop yang ini. Ntar kita bakal contohin deh. Dan yang terakhir, kita namakan juga sebagai infinite loop, atau loop yang nggak akan pernah berhenti. Contohnya seperti ini. Dia cuma ada for doang, tanpa ada pengecekan atau bahkan apapun. Dia cuma murni for. Dan FMT println ini, dia akan dijalankan sebanyak-banyaknya, atau nggak bakal berhenti. Hal seperti ini itu terjadi, biasa karena bug, atau bahkan memang murni proses di background. Kalau bug itu kita biasa campur dengan for loop yang model kedua ini, tapi entah karena pengecekannya gagal atau gimana, dia bakal ngeloop terus tanpa henti. Tapi kalau proses di background, dia memang murni kita pengen jalankan selama sebanyak-banyaknya. Jadi bedanya seperti itu.